Halo guys, balik lagi bareng gue Akmal di channel Akhir Cerita. Di video kali ini Akmal akan bahas Ultraman Trigger episode 3 yang udah tayang hari Sabtu kemarin ya guys. Kalian udah siap dengan pembahasannya? So langsung aja, ini dia pembahasan cerita Ultraman Trigger episode 3. Episode 3 ini dimulai dengan memperlihatkan Narcissa yang sedang mengudara. Pindah ke dalam, ada Kengo yang sedang menyiram tanamannya bersama Yuna. Di sana, Yuna menanyakan jenis tanaman yang dibawa Kengo dari Mars. Lalu Kengo memberitahu nama dari tanamannya, yaitu bernama Ririe, dan merupakan spesies buatan yang dibuat di Mars. Yuna juga menanyakan seperti apa bentuk bunganya, dan Kengo menjawab jika tanamannya ini belum akan berbunga, tapi suatu saat pasti akan berbunga, dan orang yang melihat bunganya akan tersenyum. Di belakang mereka ada Akito yang meriang saat melihat Yuna dan Kengo berduaan. Kemudian ada Tenshin dan Maruru yang sedang berolahraga sambil membicarakan Himari yang ternyata berada di belakang mereka, dan mereka pun kabur. Setelah itu datang Kapten Seiya yang menanyakan keberadaan Kengo yang hilang dari rumah sakit saat Gimaira menyerang, dan menyuruh Kengo untuk selalu melapor di setiap keadaan. Setelah itu Kapten Seiya memberitahu Yuna jika ia akan dipasangkan dengan Kengo untuk melihat kemampuan Kengo dalam masa latihannya. Yuna dan Akito yang mendengar hal itu terkaget-kaget. Lalu opening pun diputar. Opening kali ini akhirnya menampilkan sosok Ignis yang kemarin di opening sebelumnya tidak ada. Baru aja kemarin Akmal merevisi opening yang tidak memunculkan Ignis. Sekarang langsung dimunculin sama Subraya. Good job Subraya. Setelah opening, scene memperlihatkan sekumpulan orang yang sedang menonton berita. Pembawa berita menyampaikan jika raksasa cahaya yang muncul di Mars dan kota Sorafune dinamai Ultraman Trigger oleh TPU, dan Ultraman Trigger dianggap sebagai sebuah ancaman tingkat tinggi. Nampak juga di sana ada Ignis yang ikut menonton berita tersebut sambil mengatakan, "Ultraman, hah?" Scene berpindah ke dalam Narcissa. Di sana ada Tenshin yang tidak terima jika Ultraman Trigger dianggap sebagai sebuah ancaman. Kapten Seiya mengatakan jika itu adalah keputusan petinggi TPU dengan alasan Ultraman Trigger juga terukir bersama trio Dark Giant pada potongan reruntuhan kuno yang ditemukan Ketua Shizuma dan tim penelitinya. Kemudian kita dibawa ke Kengo, Akito dan Yuna yang sepertinya baru pulang sekolah. Di sana Kengo tidak menyangka jika Akito masih berstatus pelajar SMA. Akito membalas perkataan Kengo dengan mengatakan, "Simpan itu, berhenti mengikuti kami." Yuna pun melerai mereka berdua dengan mengatakan jika ini adalah tugas yang diberikan Kapten kepada Kengo. Kemudian Yuna meminta izin kepada Kengo untuk pulang ke rumahnya karena ingin mengambil beberapa baju. Kemudian Kengo pun mengiyakan permintaan Yuna itu. Sesampainya di rumah Yuna, Kengo terkagum-kagum dengan rumah mewah milik keluarga Shizuma. Di sana Yuna memberitahu Kengo kalau Ketua Shizuma lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerjanya yang membuat rumah tersebut biasa ditinggali Yuna dan juga Akito. Akito sudah dari kecil tinggal bersama Yuna, dan Yuna sudah menganggap Akito sebagai saudaranya sendiri. Mendengar pernyataan Yuna, Akito jadi sedih karena dianggap saudara oleh Yuna, sedangkan Akito menganggap Yuna adalah segalanya. Setelah Yuna selesai mengemas barang bawaannya, tiba-tiba seseorang mengatakan, "Sangat bagus." Dan ternyata orang tersebut adalah Ignis yang duduk di atas sofa tepat di belakang Yuna. Yuna pun lari keluar dari kamarnya, lalu menghampiri Kengo dan juga Akito. Melihat ada orang asing keluar dari kamar Yuna membuat Akito marah dan langsung menyerang Ignis. Tentu saja Akito bukanlah tandingan Ignis. Melihat Akito terlempar, Kengo ikut menyerang Ignis dan Kengo juga tidak mampu melawan Ignis. Akito kembali berdiri dan ikut bertarung bersama Kengo. Namun sayangnya mereka berdua tetap bukan tandingan Ignis. Saat Ignis berhasil terkena bogem dari Akito, Ignis memperlihatkan wajah sekunanya yang membuat Kengo, Akito, dan juga Yuna sadar jika Ignis adalah seorang alien. Yuna pun menanyakan maksud Ignis menginginkan Yuna. Ignis pun menjawab jika ia adalah seorang pemburu harta karun terhebat di alam semesta dan ia berkeliling galaksi untuk mencari hal-hal yang menurutnya indah. Ignis menginginkan Yuna karena Yuna adalah pewaris dari Yayasan Shizuma, gitu kata Ignis. Jika kita mendengar alasan Ignis tersebut yang berarti hanya menginginkan harta dari Yayasan Shizuma, sepertinya itu adalah alasan palsu yang dibuat-buat, mengingat tidak sulit bagi Ignis untuk langsung saja mengambil harta dari targetnya. Tapi di sini Yuna lah yang diincar oleh Ignis. Jadi untuk tujuan Ignis sekarang kita anggap saja masih abu-abu ya. Akito pun membalas alasan Ignis dengan mengatakan, "Yuna bukanlah sesuatu yang indah untukmu. Yuna adalah..." Akito tidak melanjutkan kalimatnya. Kemudian salah tingkah dan mengganti perkataannya. "Yuna bukanlah milikmu." Ignis pun menjawab pernyataan Akito. "Semua hal yang indah pasti akan kucuri." Lalu Ignis pun kabur. Scene berpindah ke Narcissa. Di sana Ketua Shizuma sedang bersama Akito dan Akito sudah memberitahu kejadian yang baru saja mereka alami saat di rumah tadi. Ketua Shizuma menjelaskan tentang trio Dark Giant yang menghancurkan peradaban ultra kuno dan menganggap jika Ignis adalah Hydram. Kemudian Ketua Shizuma bertanya-tanya tentang tujuan dari trio Dark Giant tersebut. Akito menyarankan Ketua Shizuma untuk memberitahu hal yang sebenarnya kepada Yuna. Namun Ketua Shizuma tetap ingin menyimpan kebenaran itu, dan jika sudah saatnya akan Ketua Shizuma beritahu sendiri. Jadi selama ini mereka berdua memiliki rahasia tentang Yuna yang seiring berjalannya cerita akan diungkap. Scene pun kemudian memperlihatkan Hyper Ki kosong yang sekarang berisi kekuatan Ultraman Trigger Sky Type. Scene kemudian memperlihatkan Kengo, Akito, dan Yuna yang akan berangkat sekolah. Tiba-tiba mereka diserang oleh seorang yang ternyata adalah Hydram dalam human size-nya. Di sini mereka bertiga menganggap Hydram adalah Ignis. Kemudian Akito mengeluarkan God Spark Lens dan menembakkan bola api ke arah Hydram. Namun tembakan tersebut dapat dengan mudah dihindarinya. Yuna pun diculik oleh Hydram. Namun syukurnya Akito dapat melacak keberadaan Yuna. Yuna yang pingsan terbangun di suatu tempat dengan Hydram di depannya. Yuna menanyakan
menanyakan identitas Hyudram. Namun Hyudram berbicara dengan bahasa ultra kuno yang membuat Yuna tidak mengerti perkataannya. Kemudian Hyudram mengganti bahasanya sehingga dapat dimengerti oleh Yuna. Di sini Hyudram menganggap jika Yuna adalah Yuzare, kemudian menodongkan senjatanya kepada Yuna sambil meminta Yuna untuk membawanya ke Eternity Core, dan tentu saja Yuna tidak tahu apa-apa tentang Eternity Core. Hyudram pun paham jika Yuzare belum bangkit dari tubuh Yuna dan ia memikirkan cara untuk memunculkan Yuzare dari tubuh Yuna. Tiba-tiba Hyudram diserang oleh Ignis. Yuna terkejut mengetahui jika Ignis bukanlah Hyudram. Kemudian Ignis menanyakan kabar dari Hyudram karena sudah lama tidak bertemu. Hyudram yang lupa dengan Ignis menanyakan identitasnya. Ignis marah kepada Hyudram karena merasa dianggap tidak pantas diingat oleh Hyudram sambil mengeluarkan wujud sukunanya. Seketika Hyudram mengingat kembali Ignis dan mengatakan jika Ignis adalah seorang Lishurian sambil tertawa. Hyudram pun kabur karena menyadari Akito dan Kengo yang datang ke tempat tersebut. Di sini Akito secara refleks langsung menembak Ignis karena menganggapnya sebagai Hyudram. Tak disangka Yuzare bangkit dari tubuh Yuna yang kemudian menahan peluru yang datang. Kengo sadar jika Yuzare adalah orang yang muncul dalam mimpinya. Akito pun menyebut nama Yuzare. Kemudian Yuzare meminta kepada Akito dan Kengo untuk tidak membiarkan trio Dark Giant mendapatkan Eternity Core. Yuzare pun menghilang dan Yuna kembali pingsan. Ignis langsung kabur dari tempat tersebut. Tiba-tiba Hyudram datang kembali dan mengetahui cara membangkitkan Yuzare dari tubuh Yuna, yaitu dengan cara membuat Yuna merasa terancam. Hyudram pun menjentikan jarinya dan langsung memunculkan angin puting beliung yang menurut laporan Maruru, sesuatu yang besar akan datang. Benar saja, ternyata yang muncul adalah Gazord, monster yang juga muncul di Ultraman 3 episode 6. Maruru mengatakan jika Gazord yang muncul adalah buatan raksasa kegelapan. Kapten Seiya pun memerintahkan Himari untuk menggunakan Guts Falcon dan Guts Falcon pun meluncur. Gazord yang terbang menyerang bangunan di bawahnya. Dengan semangat Himari berperang melawan Gazord. Gazord yang kesulitan menghadapi Guts Falcon pun turun ke kota sambil mengatakan teman. Di sini Guts Falcon bertransformasi menjadi bentuk robotnya dan kembali menyerang Gazord. Kengo tak bisa diam saja. Ia meminta Akito untuk menjaga Yuna sedang ia menghadapi Gazord. Sebelum pergi, Akito memberi Kengo Hyper Key Sky Type. Kengo pun berterima kasih dan langsung melakukan henshin. Ternyata Ignis melihat Kengo saat melakukan henshin yang membuat identitas ultranya diketahui Ignis. Trigger dan Gazord pun bertarung. Namun karena Kengo membutuhkan kecepatan untuk melawan Gazord, membuat Kengo langsung melakukan henshin kembali menggunakan Hyper Key Sky Type. Ultraman Trigger Sky Type pun langsung terbang melawan Gazord. Saat Gazord akan menembak ke arah Guts Falcon, Ultraman Trigger langsung menghalangi tembakan tersebut yang membuat Guts Falcon tidak terkena tembakan. Dengan begini, Kapten Seiya percaya kepada Ultraman Trigger dan tidak menganggapnya sebagai salah satu dari raksasa kegelapan. Singkat cerita, Gazord berhasil dikalahkan dengan menggunakan gaya baru dari Silker Arm, yaitu Sky Arrow. Setelah berhasil melawan Gazord, Ultraman Trigger tiba-tiba diserang oleh Hyudram yang membuatnya jatuh. Saat Ultraman Trigger melihat wujud Hyudram, seketika Kengo kembali mendapat penglihatan tentang trio Dark Giant. Kemudian mereka berdua pun bertarung. Di sini Ultraman Trigger dapat mengimbangi kecepatan Hyudram, namun tidak dapat mengimbangi gaya bertarungnya maupun kekuatannya yang membuat Guts Falcon mengambil tindakan untuk membantu Ultraman Trigger. Nah, di sini adalah salah satu hal yang mengejutkan, di mana kita langsung diperlihatkan Nurse Desai yang ikut bertempur. Di mana di sini Nurse Desai menembakkan Nurse Cannon yang membuat Hyudram cukup kerepotan dan membuatnya mengamuk. Nah, saat mengamuk, dari belakang muncul Karmira dan Dargon yang menghentikan Hyudram. Karena jika dibiarkan, Hyudram bisa saja menghancurkan bumi. Mereka bertiga pun kabur. Kengo kembali menghampiri Akito dan Yuna di tempat yang sama. Di sana Yuna masih dalam keadaan pingsan. Kengo pun menanyakan tentang kebenaran Yuna dan Yuzare kepada Akito. Di sini Akito hanya mengangguk. Kemudian datang kembali Ignis yang menyapa mereka. Di sini Kengo berterima kasih kepada Ignis karena menyelamatkan Yuna. Padahal mungkin Ignis dan Hyudram sedang berebut Yuna karena alasan masing-masing. Tapi di sini Kengo menganggap Ignis menyelamatkan Yuna. Kengo pun memperkenalkan dirinya dan juga Akito. Ignis pun ikut memperkenalkan nama dan maksud kedatangannya ke bumi, yaitu untuk mendapatkan Yuna. Setelah berkenalan, Ignis tidak melakukan apapun dan langsung kembali pergi meninggalkan mereka. Di sini kita dapat mendengar isi pikiran Ignis, di mana ia kini memilih untuk mendapatkan kekuatan Ultraman Trigger dari Kengo ketimbang mendapatkan Yuna. Scene berpindah ke markas, tepatnya di kamar Akito. Di sana ada Kengo, Akito, dan juga Ketua Shizuma yang sedang membicarakan seputar Yuzare. Ketua Shizuma memberitahu Kengo jika orang yang muncul di mimpinya adalah Yuzare, dan sekarang jiwa Yuzare hidup dan tinggal di dalam tubuh Yuna. Ketua Shizuma meminta Kengo untuk menyimpan rahasia tersebut. Mereka juga dapat berasumsi alasan mengapa trio Dark Giant menginginkan Yuna adalah karena ada Yuzare dalam tubuhnya. Mereka pun harus tetap menjaga Yuna karena Yuna adalah kunci dari misteri peradaban ultra kuno. Ketua Shizuma juga mengatakan jika ia akan tetap berada di markas untuk menyelidiki Eternity Core yang Yuzare katakan kepada Akito dan Kengo sebelumnya. Scene pindah ke Yuna yang sudah bangun dari pingsannya. Ia merasa kebingungan karena berada di dalam ruangannya. Kemudian kita diperlihatkan trio Dark Giant yang sedang berada di bawah laut. Di sini Hyudram yang masih belum santai ditampar oleh Karmira yang akhirnya membuat Hyudram dapat kembali tenang. Mereka pun membicarakan tentang Trigger dan Eternity Core dan berencana untuk merebutnya. Episode 3 pun tamat. Nah, sebelum tamat, Hyudram sempat mengatakan bahwa ia 100 tahun lebih dahulu bangkit sebelum Karmira dan Dargon. Oleh karena itu, kita akan bahas di episode depan apa yang dilakukan Hyudram di 100 tahun itu sambil menunggu Karmira dan juga Dargon. Jangan
jangan lupa subscribe makanya. Pendapat Akmal untuk episode kali ini masih sama dengan episode sebelumnya. Episodenya bagus, walau ya ada aja kekurangannya. Tapi nggak apa, masih bisa ditolerir. Dan di episode kali ini ada banyak sekali hal-hal yang baru yang membuat otak kita berteori liar. Jadi di video selanjutnya kita akan bahas satu persatu teori Ultraman Trigger episode 3 ini. So untuk kalian yang nggak sabar dengan pembahasannya, bisa langsung aja subscribe channel ini ya. Hehe. Itu tadi merupakan alur cerita dari Ultraman Trigger episode 3. Apabila ada kesalahan dalam teori atau pembawaan Akmal mohon maaf. Mungkin itu saja guys dari Akmal. Untuk kalian yang punya pendapat, boleh langsung aja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena channel ini belum menyentuh 1000 subscriber. Tolong bantu Akmal untuk subscribe channel ini. Dan inilah akhir cerita.